Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 20 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Amos pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang padamu Tuhan, mengucapkan syukur terima kasih atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa diri kami dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu kami mau terus merenungkan firman Tuhan yang kami baca. Biarlah Tuhan memberkati supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan, serta Tuhan menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami, sedia kami memasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amos pasal yang kedua ini saya akan membaca ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yaitu diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan agar manusia hidup dalam cinta kasih serta ketaatan terhadap firman Tuhan. Namun seringkali kita malah melakukan hal yang sebaliknya. Apa yang dilarang justru itulah yang dilakukan oleh manusia. Kita membenci sesama dan kebencian itu merasuk serta merusak pemikiran dan tingkah laku kita. Kebencian itulah yang tampak dalam perbuatan bangsa Moab, sehingga Tuhan menghukum bangsa itu. Dosa bangsa Moab adalah mereka telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Banyak penafsir mengatakan bahwa tindakan tersebut untuk mengungkapkan kebencian yang amat mendalam bangsa Moab kepada bangsa Edom. Sekalipun Raja Edom sudah mati, hal tersebut tidak menghentikan tindakan penghinaan mereka kepada sisa-sisa jenazahnya. Benci hingga dibawa mati, mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi antara Moab dan Edom. Inilah yang tidak disenangi oleh Tuhan, sehingga menjatuhkan hukuman kepada Moab. Dalam Amos pasal 2 ayat yang keempat, kita mulai melihat keadilan Tuhan juga dinyatakan kepada bangsa Yehuda. Bangsa ini dihukum sama seperti bangsa Moab. Bangsa Yehuda dihukum karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Mereka menolak hukum dan ketetapan Tuhan dan memilih untuk menyembah ilah lain, dikatakan dewa-dewa. Ya. Ketidaksetiaan Yehuda bahkan terjadi turun-menurun. Yehuda yang seharusnya memberikan teladan akan ketaatan kepada Tuhan, tetapi justru berlaku sebaliknya. Ikatan perjanjian dengan Tuhan Allah
yakni Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang Israel, lagi-lagi diingkari oleh Yehuda. Dari peristiwa yang dinubuatkan terhadap kedua bangsa ini, yakni Moab dan Yehuda, kita melihat bahwa hal yang membuat hati Tuhan berduka adalah kebencian serta pengkhianatan kepadanya. Kebencian adalah pengingkaran terhadap kasih Tuhan yang diberikan kepada umat manusia, yang seharusnya diekspresikan lewat mengasihi kepada sesamanya. Begitu juga dengan ketidaksetiaan. Bukan hanya kita mengingkari kasih setia Tuhan, lebih lagi kita menolak pribadinya. Itulah perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan dan mendatangkan hukuman, khususnya atas Moab dan bangsa pilihan Tuhan yakni Yehuda. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini yang kita dapat renungkan adalah kita menilai diri kita, siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga kita dapat menduakan Tuhan yang merupakan kekejian di hadapannya. Tetapi nyatanya itulah yang kita lakukan ketika kita tunduk kepada hawa nafsu duniawi. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, mari kita tanggalkan segala kebencian terhadap sesama. Juga dengan saudara seiman, tanggalkanlah segala kebencian ataupun kepahitan yang mungkin kita simpan, sehingga kebencian itu kita bawa sampai hari ini. Firman Tuhan mengajarkan Tuhan membenci segala tindakan kebencian yang kita lakukan dengan sesama. Tanggalkan segala kebencian itu dan kasihilah sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kita membenci sesamanya, sama juga kita sebagai seorang pendusta. Karena bagaimana mungkin kita mengasihi yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan kita membenci dan tidak mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya mengasihi Tuhan juga dinyatakan dengan mengasihi sesama kita, apalagi dia adalah saudara seiman. Mari kita menyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tak kalah kasihnya yang kita alami, kita juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan saling mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberikan satu perintah baru. Inilah perintah baru, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Artinya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita dengan berkorban untuk kepentingan kita, biarlah kita juga mau mengasihi seperti Yesus mengasihi, bahkan rela berkorban untuk mengasihi orang lain. Dan tentunya tujuan kita mengasihi orang lain supaya mereka pun dapat mengalami kasih Tuhan yang sesungguhnya. Dan tentunya kasih Tuhan yang terbesar yang boleh dinyatakan dalam kehidupan manusia adalah dengan menyelamatkan mereka. Dan kunci menyelamatkan adalah beriman kepada Kristus, karena itulah iman yang menyelamatkan. Demikian juga firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap setia hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Di satu sisi kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita juga masih melakukan tindakan yang melawan Tuhan. Walaupun kita berkata, saya tidak menyembah dewa, saya tidak menyembah Allah lain, saya hanya menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kecondongan hati kita bukanlah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya ketika kita melakukan hal itu, kita sedang mendua hati. Siapakah diri kita sehingga kita menduakan Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Ketika hati umatnya mendua hati, tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena itu mari kita tanggalkan setiap kepercayaan kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Kita hanya percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan itu kita nyatakan dalam ketaatan akan firman-Nya kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang kita sembah, yang kepadanya kita taat, adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu,
jangan kita pautkan iman kita kepada yang lain, sebab yang maha kuasa itulah yang mengendalikan dalam kehidupan, dan kepadanya kita hanya berpegang dan bersandar, maka kita akan mengalami penyertaan yang luar biasa. Ketika kita bersandar kepada yang lain, sesungguhnya kita sedang mendua hati, dan itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Kita mau lepaskan semuanya itu sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Mari pesan firman Tuhan hari ini adalah kita mau saling mengasihi dan tidak ada kebencian di antara sesama, terlebih di antara saudara seiman. Demikian juga kita mau hanya berfokus, percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh hidup saling mengasihi, tidak ada kebencian di antara sesama, bahkan di antara umat Tuhan. Yang ada adalah kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Demikian juga kami mau tetap bersandar kepada Tuhan, menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami sedia untuk menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.